Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan kesehatan untuk kami, dan kami bersyukur karena masih bisa menjalankan ibadah. Ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan sebentar lagi kami akan masuk ke dalam firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan nantinya, dan berkatilah kami yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Halo Bapak Ibu semua. Halo. Saya bingung mau ngapa-ngapain. Salam Bapak Ibu semuanya. Salam, terima kasih ya. Ini tidak tahu ini tadi dipaksa, saya juga tidak tahu mau bilang seperti apa. Iya dong. Yang jelas kami keluarga bersyukur dan berterima kasih sudah diterima di GSJA Fajar Baru menjadi bagian Kristus di sini. Kami bersyukur. Setahun lalu saya ingat saya pindah dari sini, bingung cari gereja di mana. Dan kakak saya juga tinggal di Galunggung, jalan-jalan sini lihat ada gereja, mencoba di sini. Ini pertama saya datang di gereja di sini, akhirnya ketemu Ibu Gembala dan rekan-rekan lainnya, dan kita sudah bisa terima di sini. Kami bersyukur. Jadi tidak terlalu lama Tuhan memberikan tempat untuk kami beribadah di Jakarta ini. Itu saja. Saya yakin Bapak Ibu semuanya di sini juga terberkati di tahun-tahun ini, walaupun keadaan memang pandemik sulit seperti ini. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat buat kita. Terima kasih. Kami mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru kepada semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom semuanya, kita mau mulai dari doa pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Sebelumnya mari kita angkat satu.
hidupku di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk Yang Maha-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Hati untuk Yang Maha-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Selanjutnya kita akan masuk dalam pokok doa kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami telah selesai Tuhan melakukan firman Engkau. Biar Engkau yang memberkati Tuhan firman ini Bapa. Biar Tuhan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati juga hamba-Mu Tuhan. Biar Engkau yang memberkati setiap hidupnya Tuhan, setiap pelayanannya Bapa. Tuhan, kami akan berdoa Tuhan untuk ibadah pokok hari ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, GSI Fajar Baru Bapa. Tuhan, kami sekarang Tuhan kembali melakukan ibadah online Tuhan. Kami percaya Tuhan walaupun ibadah online, tapi Engkau tetap ada Tuhan di tengah-tengah kami Bapa. Biar Engkau yang memberkati Tuhan mereka Bapa yang melayani Engkau Tuhan di ibadah online, mereka yang bahkan yang ngedit Tuhan. Biar Engkau yang memberkati Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan setiap permasalahan di dalam hidupnya mereka. Kami percaya Engkau yang mengetahui setiap kedalaman hati mereka Bapa. Biar Engkau Tuhan yang selalu ada Tuhan bersama mereka Bapa. Walaupun kami tidak bertemu Tuhan secara langsung, tapi kami percaya Engkau memberikan kesehatan Tuhan. Engkau yang memberkati hidupnya mereka Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk mereka Tuhan yang terhambat pekerjaannya Tuhan, ataupun yang belum memiliki pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang memberikan jalan yang terbaik untuk mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan akan ada saat waktunya Tuhan yang terbaik untuk mereka Bapa. Kami mau berdoa untuk gembala kami Tuhan, ibu gembala Tuhan. Mungkin tidak mudah Tuhan untuk menjadi pemimpin Tuhan. Kami akan percaya biar Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan, memberikan pengharapan Tuhan di dalam hidupnya Tuhan. Banyak harga Tuhan yang Dia bayar Tuhan untuk GSI Fajar Baru. Kami berdoa Tuhan biar Engkau memberkati keluarganya, kesehatannya, hidupnya Tuhan, pelayanannya Tuhan semakin luar biasa. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk wakil gembala Tuhan, Bapak Pendeta Rahmat Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar Engkau Tuhan yang memakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi pelayan yang Engkau Tuhan dengan luar biasa di GSI Fajar Baru ini Tuhan. Dan kami mau berdoa juga Tuhan untuk
lingkungan di sekitar gereja kami Bapa. Engkau yang memberikan keamanan Tuhan, biar kiranya Tuhan gereja kami Tuhan bisa dapat terus ada Tuhan sampai nanti Tuhan. Tuhan kami mau berdoa untuk jemaat Fajar Baru Tuhan yang berada di luar kota sekalipun Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Engkau juga Tuhan yang melindungi mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Biar Tuhan walaupun jarak memisahkan kami Tuhan, kami yang percaya mereka tetap beribadah online Tuhan di GSIA Fajar Baru Tuhan. Tuhan kami mau berdoa biar kiranya jemaat GSIA Fajar Baru ini Tuhan bisa menjadi dampak Tuhan di sekitar kami Tuhan, bisa menjadi terang Tuhan, dan jemaat GSIA Fajar Baru Tuhan tetap setia Tuhan di gereja ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar kiranya Engkau memberkati hidup kami masing-masing. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami mau berdoa. Haleluya. Tuhan, kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan, Kau berkatilah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, dari manapun bangsanya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, Engkau berkati. Dan juga Engkau berkati juga ya Tuhan, dari jajaran atas sampai ke bawah Tuhan, Kau berkati. Biarlah negara ini menjadi negara yang aman, tentram dan sejahtera ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami yakin dan kami percaya di dalam tangan Tuhan negara kami akan menjadi negara yang aman dan sejahtera. Tuhan, kami juga akan berdoa untuk penyakit yang ada sekarang di negara kami ya Tuhan. Kami yakin Tuhan dan kami percaya di dalam tangan-Nya Tuhan, penyakit yang sedang berada di corona ya Tuhan, Engkau berkati Tuhan supaya yang kena penyakit corona juga Engkau bisa sembuhkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan penyakit ini ya Tuhan, Engkau dapat melakukan dengan baik ya Tuhan, apapun yang kami kecil yang dirasakan oleh anak-Mu ya Tuhan, maupun bangsa-bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, kami yakin dan kami percaya Tuhan, Kau berkati juga ya Tuhan negara kami ya Tuhan, dan orang-orang yang terkena penyakit ya Tuhan, yang ada di pelosok-pelosok juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Biarlah penyakit ini menjadi penyakit yang Engkau dapat melakukan dan Engkau dapat sembuhkan Tuhan Yesus. Tuhan, apapun yang kami rasakan sekarang ini ya Tuhan, negara ini ya Tuhan, kami yakin dan kami percaya Engkau dapat menyembuhkan dan dapat melakukan yang apa yang sehendaknya Engkau lakukan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami telah selesai menyelesaikan ibadah ini Bapa. Kami mau bawa Tuhan setiap doa kami Tuhan ke dalam tangan-Nya Engkau. Biar Engkau yang menutup lurus Tuhan setiap doa kami Tuhan. Biar Tuhan darah-Mu Tuhan tercurah Tuhan atas setiap keluarga-keluarga yang melakukan ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami mau Tuhan datang Tuhan kepada Engkau Tuhan untuk berdoa pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa kami ini semuanya ke dalam tangan-Nya Engkau, dan kami bersyukur kepada Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat menikmati liburan. Bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang berkumpul bersama, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya waktu yang ada ini untuk lebih memperkuat hubungan satu dengan yang lain. Nah, hari ini adalah Selasa terakhir di tahun 2020, dan saya dikasih kesempatan untuk membawakan renungan firman Tuhan. Terima kasih buat Ibu Akim, Michelle, dan Louis yang sudah memimpin kita masuk di dalam ibadah doa ini dan sudah memimpin pokok-pokok doa. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan untuk Tuhan. Ketika kita mendengar kata persembahan, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Uangkah? Atau dalam pengertian yang lebih luas, kehidupan kita kah? Atau waktu kita kah? Apapun itu adalah sesuatu hal yang baik. Tetapi mari pada kesempatan ini kita mau belajar dari para orang Majus.
yang terdapat di dalam Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Siapakah orang Majus ini? Ada penafsir yang berkata bahwa orang Majus ini adalah orang-orang bangsawan. Orang Majus ini adalah orang-orang yang bijak, orang yang terpelajar dan terhormat. Orang Majus ini adalah orang-orang yang memiliki kapasitas pemahaman yang istimewa berdasarkan ilmu perbintangan. Ada yang mengatakan orang Majus ini adalah orang-orang yang benar-benar mengerti sekali tentang ilmu perbintangan. Apapun itu, yang pasti mereka bukanlah orang-orang biasa. Nah, dikatakan di dalam ayatnya yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, diperkirakan mereka berasal dari negeri Persia. Nah, dari tempat mereka menuju ke Yerusalem itu tidak bisa ditempuh di dalam waktu yang singkat, butuh waktu yang lama. Jadi ini tidak seperti gambar yang sering kita lihat ya, bahwa di dalam gambar itu ada bayi Yesus yang terbaring di dalam palungan, di dalam kandang, ada para gembala-gembala di situ dan ada orang-orang Majus. Tetapi diperkirakan di sini bahwa orang Majus ini datang setelah bayi Yesus sudah bertumbuh lebih besar. Jadi Yesus tidak dalam palungan sebagai bayi yang kecil yang baru dilahirkan. Nah, kira-kira apa yang kita bisa belajar tentang persembahan untuk Tuhan dari orang-orang Majus ini? Mari kita melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, ukuran untuk membawa persembahan buat Tuhan. Dan kita belajar dari orang-orang Majus. Nah, jadi di ayat yang pertama tadi kita tahu bahwa mereka datang dari tempat yang sangat jauh, yang bisa saja di dalam perjalanan mereka itu mereka mengalami banyak hal. Entah mungkin ada masalah, entah mungkin ada penderitaan, karena mereka menggunakan transportasi unta. Mereka tidak naik pesawat. Dan saudaraku, kemungkinan mereka bukan hanya 3 orang. Banyak orang menyimpulkan orang Majus itu ada 3 orang karena melihat dari persembahan yang dibawa, itu emas, kemenyan, dan mur. Tetapi ada penafsir lain berkata bahwa kemungkinan mereka adalah rombongan, dan yang dibawa pun bukan cuma 1 batang emas, tetapi bisa lebih. Nah, bisa jadi ketika mereka ada dalam perjalanan mungkin ada konflik atau apa, ada rasa lelah dalam perjalanan yang sangat jauh itu, karena mungkin saja mereka berjalan itu dalam waktu berbulan-bulan. Tetapi yang kita lihat bahwa mereka rela menempuh jarak yang jauh itu hanya untuk membawa persembahan kepada Sang Juru Selamat. Jadi ukuran yang pertama saat kita membawa persembahan kepada Tuhan adalah ketotalitasan kita. Di dalamnya masuk kerelaan kita, pengorbanan kita, kesungguh-sungguhan kita, rela membayar harga. Nah, itu yang dilakukan oleh orang Majus. Mereka tidak memikirkan segala resiko yang akan mereka alami. Mereka meninggalkan kesibukannya. Mereka meninggalkan kenyamanannya sebagai seorang bangsawan dan orang pintar. Dan mereka mengikuti bintang yang memberitahu bahwa di sanalah mereka akan bertemu dengan Juru Selamat. Totalitas, saudaraku yang kasih Tuhan.
itu dibutuhkan ketika kita mau mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Bukan sesuatu yang kita lakukan dengan setengah hati. Bukan sesuatu yang kita lakukan dengan ala kadarnya. Bukan sesuatu yang kita lakukan dengan asal-asalan. Yang penting jadi. Bukan seperti itu, saudara yang kasih Tuhan. Bukan pujian yang ala kadarnya, bukan pelayanan yang asal jadi. Tetapi benar-benar dengan totalitas kita. Dengan sepenuhnya, dengan seutuhnya. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi suatu persembahan bagi Tuhan. Ini sama di dalam Markus pasalnya yang ke-12 atau 13 ayat 41 sampai 44. Di sana ada cerita tentang seorang janda yang miskin yang membawa persembahan. Dan Yesus bertanya, siapa yang memberi paling banyak? Apakah janda yang miskin ini atau orang-orang kaya? Dan Yesus berkata bahwa janda yang miskin ini, dia memberi yang paling banyak. Kenapa? Padahal dia memberinya itu cuma dua keping. Itu adalah mata uang Romawi yang nilainya paling kecil. Tetapi Tuhan Yesus berkata dia memberikan segala yang dia punya. Totalitas. Nah, saudaraku, coba pikirkan. Apakah selama ini Anda membawa persembahanmu kepada Tuhan dalam bentuk apapun itu? Apakah itu benar-benar totalitasmu? Nah, ini menjadi ukuran yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan ayatnya yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi dalam perjalanan yang cukup jauh itu, ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka langsung bertanya-tanya kepada orang-orang yang mereka temukan. Dan mereka berkata bahwa mereka datang untuk menyembah dia. Dan benar itu dibuktikan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi orang Majus itu dengan tuntunan bintang, mereka datang di rumah, saudaraku, bukan di kandang. Jadi ini mendukung pernyataan bahwa ketika orang Majus datang itu, mereka tidak menemui Yesus yang dibungkus oleh kain lampin di dalam palungan lagi, tetapi mereka datang di rumah di mana Maria dan Yusuf tinggal. Jadi ada kemungkinan Tuhan Yesus sudah lebih besar, saudara yang kasih Tuhan. Dan ketika mereka datang, saudaraku, mereka tidak datang dan mengeluh dengan perjalanan yang begitu panjang. Mungkin mereka lelah dan mungkin mereka pengen istirahat dulu. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka menyembah dia. Ukuran yang kedua ketika kita mau membawa persembahan kepada Tuhan adalah motivasi. Apa motivasimu ketika engkau mau membawa persembahan kepada Tuhan? Benar-benar ingin menyembah Tuhan? Atau karena ingin pamer? Ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati orang? Coba renungkan, saudara yang kasih Tuhan. Karena ini menjadi bagian yang penting. Apapun yang saudara bawa, apapun yang saudara jadikan sebagai persembahan untuk Tuhan, itu tidak akan berarti sama sekali jika engkau memiliki motivasi yang salah. Bawalah persembahan
dengan motivasi bahwa benar-benar engkau ingin menyembah Tuhan. Bukan karena engkau membawa supaya engkau mendapatkan yang sama. Ada orang begitu kan, saya memberi supaya Tuhan memberi kepada saya. Nah, giliran dia tidak mendapatkan seperti apa ekspektasinya, dia menjadi kecewa. Jadi dua hal ini menjadi tolak ukuran ketika kita mau membawa persembahan kepada Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun engkau berada, jadikan kebenaran firman Tuhan yang Anda dengar pada malam hari ini suatu bahan evaluasimu di akhir tahun. Apakah selama ini ketika saya membawa persembahan untuk Tuhan, saya membawa dan memberikan itu secara totalitas, atau cuma separuh hati, asal-asalan, ala kadarnya, gak ada pengorbanan dan ketulusan di sana, gak ada kerelaan di sana? Apakah selama ini engkau membawa persembahanmu untuk Tuhan dengan motivasi hati yang benar, bahwa sungguh-sungguh engkau memberikan itu karena engkau sungguh ingin menyembah Tuhan? Renungkan ini, saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di akhir ibadah doa kita pada malam hari ini, mari, jika saudara sedang mengikuti ibadah doa ini bersama dengan keluarga, mari kita bergandengan tangan. Jika saudara mengikuti ibadah doa ini hanya seorang diri, angkat doamu kepada Tuhan, berkati keluargamu dimanapun mereka berada. Mari kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Oh, kami sembah Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Allah ya Tuhan kami, bentuk dan ajarlah kami untuk selalu membawa persembahan bagi-Mu secara totalitas dan dengan motivasi yang benar, supaya itu menjadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang sejati. Di penghujung tahun ini Tuhan, kami mau mengangkat doa syukur kami kepadamu Tuhan, karena kami menyadari penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami, sehingga kami masih ada sampai hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Lihatlah setiap keluarga-keluarga yang saat ini sedang berdoa. Lihatlah hamba-hamba-Mu yang saat ini Tuhan, sekalipun seorang diri, tetapi mereka masih tekun berdoa kepadamu. Biarlah ini semua menjadi persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih, karena kami terlalu yakin sebagaimana Tuhan sudah memimpin, menyertai, memberkati kami di sepanjang tahun ini. Ini iman kami Tuhan. Engkau pun juga yang akan memimpin, menyertai dan menuntun kehidupan kami, memberkati kami di tahun yang akan datang. Sekarang ya Tuhan, kiranya Engkau melimpahkan di atas kami segala karunia, cinta kasih dan berkat-Mu, penghiburan dari Roh Kudus. Biarnya akan menguatkan kami, akan menyertai kami di dalam menghadapi keadaan bentuk apapun itu, sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama-Mu yang penuh kuasa, Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah doa pada malam hari ini. Haleluya. Amin.
Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ibadah doa kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Ingat selalu untuk tetap menjaga iman, imun, dan aman diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, orang lain. Saya masih ingin bertemu dengan saudara di tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan Yesus memberkati.